di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Halimun, tersembunyi dari hiruk-pikuk kota, dan hanya bisa diakses melalui jalan setapak yang menembus hutan lebat. Terdapat sebuah kepercayaan kuno yang masih dipegang oleh segelintir orang. Konon, di dalam hutan itu tinggal sesosok siluman monyet yang dikenal dengan nama Kiai Tapak Wulung. Sosok ini bukan monyet biasa. Ia dipercaya sebagai makhluk gaib penjaga kekayaan alam dan mampu memberikan kekayaan instan kepada siapapun yang berani melakukan perjanjian dengannya. Cerita ini berawal dari seorang pria bernama Rangga, warga desa tetangga yang hidup dalam kemiskinan sejak kecil. Ia telah mencoba berbagai pekerjaan, dari kuli bangunan hingga berdagang di pasar, tapi selalu gagal. Beban keluarga semakin berat, terutama setelah anaknya didiagnosis menderita penyakit langka yang membutuhkan biaya besar untuk pengobatan. Suatu malam, di warung kopi dekat pasar, seorang lelaki tua mendekatinya dan tanpa basa-basi bertanya, "Kau ingin cepat kaya?" Rangga, yang awalnya curiga, akhirnya mendengarkan cerita lelaki tua itu. Ia diberitahu tentang keberadaan Kiai Tapak Wulung, dan bagaimana banyak orang dari luar desa diam-diam datang ke sana untuk melakukan pesugihan. Tentu, bukan tanpa syarat. Perjanjiannya selalu menuntut tumbal bisa berupa hewan, benda pusaka, bahkan nyawa. Tergoda oleh harapan akan kehidupan yang lebih baik, Rangga memberanikan diri menyusuri hutan Halimun dengan membawa sesaji yang telah diberi petunjuk oleh si lelaki tua berupa pisang raja, darah ayam hitam, dan kain kafan. Ia melangkah ke tengah malam. Setibanya di sebuah pohon beringin tua yang dikeramatkan, angin tiba-tiba berhembus kencang. Suasana berubah mencekam. Dari balik semak, terdengar suara tawa cekikikan, seperti suara anak kecil yang menirukan monyet. Suara itu makin lama makin dekat, hingga sesosok makhluk muncul. Tubuhnya seperti manusia, namun berbulu tebal seperti monyet, dengan mata merah menyala dan ekor panjang yang meliuk-liuk. "Kau datang dengan niat, manusia," katanya dengan suara parau namun jelas. "Apa yang kau inginkan?" Rangga gemetar, tapi tetap menjawab, "Aku ingin kekayaan. Aku ingin anakku sembuh. Aku ingin hidup layak." Siluman itu tertawa kali ini keras dan bergema di sekeliling pohon beringin. "Aku bisa memberimu semua itu. Tapi sebagai gantinya, kau harus menyerahkan 1 jiwa dalam 7 tahun. Dan di setiap bulan purnama, kau harus datang membawa sesaji ini." Tanpa pikir panjang, Rangga mengangguk. Ia pikir, 7 tahun cukup lama. Dan mungkin akan ada cara untuk membatalkan perjanjian itu nanti. Siluman itu menghilang dalam kabut. Dan di hari berikutnya, keajaiban mulai terjadi. Usahanya mendadak sukses. Anak-anak muda dari kota datang padanya untuk membeli barang dagangan yang dulu tak laku. Anaknya mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Bahkan ia mendapat undangan dari seorang pengusaha besar untuk kerjasama. Namun semua tidak berlangsung damai. Pada malam purnama pertama, setelah perjanjian itu, Rangga bermimpi didatangi siluman itu. "Mana sesajimu?" katanya singkat. Rangga, yang belum menyiapkan apapun, terbangun dengan napas terengah. Di pagi harinya, istrinya mendapati ayam-ayam di kandang mati mengenaskan. Dan di tembok rumah tertulis sesuatu dengan darah, "Ingat janjimu." Dan disinilah cerita ini belum selesai. Rangga kini harus memilih, menuruti permintaan makhluk itu, atau mencari cara menghentikan kutukan yang mulai mengintai keluarganya. Sementara itu, dari desa sebelah, seorang dukun tua yang pernah berurusan dengan Kiai Tapak Wulung mulai merasakan getaran aneh di dalam hutan. Rangga mencoba menepis rasa takut yang mulai menyergap. Ia berpikir mungkin semua itu hanya kebetulan mimpi buruk dan ayam-ayam mati bisa saja disebabkan hal lain. Tapi malam purnama berikutnya, kejadian serupa kembali terjadi. Kali ini bukan ayam yang mati, melainkan kambing tetangganya. Di leher kambing itu terdapat bekas cakar. Dan di tanah sekitarnya tampak jejak kaki aneh seperti gabungan kaki manusia dan hewan. "Sudah 2 bulan, suara dalam mimpinya kembali mengingatkan, 'Kau belum membayar.'" Rangga mulai diliputi rasa bersalah dan takut. Ia berkonsultasi kembali pada lelaki tua di warung kopi. Tapi ketika ia mendatangi warung itu, lelaki tersebut sudah tidak pernah terlihat lagi, seolah lenyap di telan bumi. Penduduk desa bahkan berkata mereka tidak pernah melihat lelaki seperti yang Rangga ceritakan. Sementara itu, di seberang hutan, Mbah Joyo, seorang dukun sepuh yang dikenal menolak membantu pesugihan, mulai merasakan aura tidak biasa di sekitar gunung.
Binatang hutan sering terlihat berkumpul dekat rumahnya, menatap diam ke arah desa Rangga. Dan malam-malamnya kini sering terganggu oleh suara cekikikan yang menyayat telinga. Meski tak ada siapa-siapa di luar, Mbah Joyo tahu benar siapa Kyai Tapak Wulung. Puluhan tahun lalu, ia pernah hampir terjerumus ke dalam pesugihan yang sama. Namun ia selamat, karena bantuan gurunya yang kini sudah wafat. Mbah Joyo tahu ketika siluman monyet itu mulai aktif. Artinya ada yang telah membuka kembali pintu perjanjian terlarang. Dengan membawa pusaka peninggalan gurunya, Mbah Joyo memutuskan untuk menyeberangi hutan dan mencari siapa yang telah membuat perjanjian itu. Ia mengikuti tanda-tanda jejak kaki aneh, sisa sesaji di hutan, dan bisikan halus di antara pohon-pohon besar. Sampai akhirnya, ia tiba di rumah Rangga, dan saat itu, mata mereka bertemu. Rangga kaget melihat orang tua asing berdiri di depan rumahnya. "Aku tahu apa yang kau lakukan, Nak," kata Mbah Joyo pelan, "dan kau harus segera memutuskan sebelum siluman itu sendiri yang datang menjemput." Rangga yang mulai tertekan, duduk lesu. Ia menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Mbah Joyo hanya mengangguk pelan, lalu mengeluarkan sebilah keris kecil yang dibungkus kain putih. "Ada cara untuk memutuskan perjanjian, tapi kau harus membayar harga." Rangga menelan ludah, menatap keris di tangan Mbah Joyo. "Apa harganya?" tanyanya perlahan. Mbah Joyo menatap jauh ke arah hutan yang mulai berkabut, lalu menjawab, "Jiwa yang sudah dijanjikan harus digantikan, atau siluman itu akan menjemput semua yang kau cintai." Cerita belum berakhir, karena Rangga kini dihadapkan pada pilihan paling sulit dalam hidupnya: menebus perjanjiannya dengan pengorbanan, atau mencari cara lain yang mungkin lebih berbahaya. Di saat yang sama, Kyai Tapak Wulung mulai menunjukkan wujud aslinya tidak lagi sekadar bayangan di mimpi, tapi hadir nyata di dunia manusia. Rangga menatap keris pusaka itu dengan tangan gemetar. Dalam benaknya, wajah anak dan istrinya silih berganti muncul. Ia tak kuasa membayangkan kehilangan mereka, tapi ia juga tak sanggup mengorbankan nyawa orang lain untuk menebus kesalahannya. Dunia terasa sepi, seolah waktu berhenti saat Mbah Joyo kembali berbicara. "Ada satu jalan terakhir, tapi hanya bisa dilakukan sekali. Kau harus memutus perjanjian itu di tempat asal siluman muncul, tepat saat bulan purnama mencapai puncaknya, dan kau harus menancapkan keris ini ke tanah yang masih basah oleh darah dari sesajimu dahulu." Rangga mengangguk dengan tekad yang perlahan menguat. Malam itu, ditemani Mbah Joyo, ia kembali ke pohon beringin tua. Angin kembali berhembus kencang, dan suara cekikikan kembali terdengar. Namun kali ini, lebih garang, lebih nyata. Kabut tebal menyelimuti sekeliling mereka. Dari balik gelap, Kyai Tapak Wulung muncul. Wujudnya kini jauh lebih menyeramkan, separuh tubuhnya telah menyerupai manusia. Namun matanya tetap merah membara dan cakar tajam menghiasi kedua tangannya. "Sudah waktunya kau membayar, manusia," raungnya. Rangga menggenggam keris erat-erat, tapi siluman itu melesat cepat ke arahnya. Mbah Joyo segera membaca mantra, menciptakan lingkaran pelindung di sekeliling Rangga. Saat bulan purnama tepat berada di atas kepala, Rangga menancapkan keris ke tanah, bersamaan dengan tetesan darah dari tangannya sendiri yang ia iris sebelum ritual. Teriakan keras mengguncang hutan. Siluman itu melolong kesakitan, tubuhnya menghitam dan berasap. Pohon beringin tua berguncang hebat, dan tanah di bawahnya terbuka sedikit, seakan menelan energi kegelapan itu kembali ke perut bumi. Dalam hitungan detik, semuanya sunyi. Siluman itu menghilang. Hutan kembali tenang, dan Rangga untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasakan beban berat di dadanya sirna. Ia berlutut sambil menangis, bukan karena ketakutan, tapi karena akhirnya ia sadar bahwa kekayaan sejati bukan datang dari pesugihan, tapi dari pengorbanan, penyesalan, dan keberanian untuk memperbaiki kesalahan. Mbah Joyo menepuk bahunya. "Lain kali, jika kau ingin meminta sesuatu, pastikan bukan dari mereka yang suka bersembunyi di balik gelap." Setahun kemudian, Rangga hidup sederhana namun bahagia. Usahanya tumbuh perlahan, anaknya sembuh total, dan tak ada lagi mimpi buruk menghampiri pohon beringin tua di hutan. Halimun kini dijaga dengan doa dan pagar gaib oleh Mbah Joyo, agar tak ada lagi yang membuka pintu gelap itu. Dan cerita tentang siluman monyet pun tetap hidup, bukan sebagai dongeng menakutkan, tapi sebagai peringatan bahwa setiap keinginan punya harga.
dan tak semua kekayaan layak untuk dimiliki.